Gendruwo dalam pengucapan bahasa Jawa adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia, mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Gendruwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa. Orang Sunda menyebutnya Gandaruwo dan orang Jawa umumnya menyebut Gendruwo. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita mistis selanjutnya. Sobat mistis, habitat hunian kegemaran Gendruwo ini adalah di batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Gendruwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa Gendruwo dapat mengubah penampakan dirinya, mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Gendruwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul. Karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak, Gendruwo kadang senang menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Kadang juga Gendruwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Gendruwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran Gendruwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Bahkan, kadang Gendruwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dipercaya pula bahwa benih dari Gendruwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari Gendruwo. Menurut legenda, Gendruwo memiliki kemampuan gendang untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Kemampuan hubungan seks Gendruwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa apabila berhubungan badan dengan Gendruwo. Namun, biasanya wanita korban yang disetubuhi oleh Gendruwo tidak akan sadar sedang bersetubuh dengan Gendruwo, karena Gendruwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan seks. Disebutkan pula kalau Gendruwo memiliki libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia, sehingga ia amat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Ada juga legenda yang menyatakan Gendruwo kadang senang bersemayam di dalam rahim perempuan
Perempuan yang rahimnya disemayami oleh genderuwo akan memiliki gairah seks yang tinggi dan tak mampu menahan gairahnya. Seperti si perempuan akan senang melakukan hubungan intim. Apabila pasangan si perempuan tak mampu mengimbangi gairahnya, maka si perempuan tak akan segan mencari pasangan lain. Hal ini terjadi karena gairah si wanita dikendalikan oleh genderuwo. Apabila si wanita melakukan hubungan intim, maka si genderuwo yang bersemayam di rahimnya juga akan merasakan nikmat dari hubungan intim yang dilakukan wanita tersebut. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang baik seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik, bahkan perampok. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga tidak mampu yang soleh, taat, beribadah. Sobat mistis, itulah penjelasan singkat tentang genderuwo. Apabila ada versi lain di tempat kamu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.